kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Tentunya di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai rumah sakit rujukan nasional. Boleh slide? Saya punya waktu berapa menit nih? Yang sejam. Sekitar 15 menit. Oke, boleh slide silakan. Ya. Oke, ini sedikit gambaran overview dari colorectal cancer. Jadi kita singkat dengan CRC. Tentunya colorectal cancer adalah suatu keganasan yang sama dengan keganasan di tempat-tempat lain. Cuma menjadi penting karena angka kematiannya ini cukup tinggi. Kalau tidak salah ini yang ketiga setelah paru, kalau tidak salah ya, setelah paru ataupun kanker payudara. Jadi kenapa ini menjadi tinggi? Itu diakibatkan dengan multifaktor. Jadi etiologi kanker kolorektal itu bukan cuma satu faktor, jadi banyak faktornya. Nanti kita akan membahas itu satu persatu. Jadi boleh slide? Ini global incidence dari kanker kolorektal di seluruh dunia. Jadi yang paling tinggi terutama negara-negara Eropa ya, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika Utara, kemudian di benua Australia dan di Asia Tenggara sendiri itu peringkat ketiga sekitar 10/100.000 penduduk. Nah, hal ini ditenggarai sebagai diet yang berbeda antara negara-negara Eropa, negara-negara Amerika dengan negara-negara di Asia Tenggara. Memang seperti halnya yang kita ketahui bahwa pasien-pasien atau orang-orang yang tinggal di benua Asia, dietnya itu cenderung diet yang tinggi serat, kemudian diet yang lebih seimbang dibandingkan dengan mungkin kalau parah di jalan-jalan ke luar negeri, kalau misalnya makan pas porsinya banyak sekali dan itu termasuk meningkatkan insidensi dari kanker kolorektal. Slide. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kanker kolorektal adalah kanker yang secara umum didiagnosis merupakan peringkat ketiga setelah kanker payudara dan kanker paru, diikuti oleh kanker kolorektal dan kanker lambung. Dan menyebabkan kematian, saya koreksi, kematian yang peringkat kedua setelah kanker paru. Jadi ini tendensinya itu makin lama makin meningkat, dan itu yang menjadi concern kita terutama di Pusat Kanker Nasional ini. Slide. Jadi Globokan sendiri ataupun World Health Organization itu jadi begini, ada istilah prematur mortality. Jadi angka harapan hidup seseorang itu sampai usia 70 tahun atau 75 tahun kalau di Indonesia. Untuk prematur mortality ini ada di Asia Tenggara sendiri itu menempati peringkat ketiga. Artinya kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit lain seperti di luar kardiovaskuler ataupun penyakit hipertensi atau stroke. Kanker ini sudah mulai menggeser. Orang-orang sudah mulai aware dengan penyakit seperti hipertensi, kardiovaskuler, dengan gaya hidup yang baik, tidak merokok. Tetapi cancer sedikit lebih diabaikan. Dan dia sudah mulai menggeser angka kematian akibat penyakit karena kardiovaskuler ataupun metabolik. Boleh slide? Ini yang saya sebutin tadi, seiring dengan penurunan angka kematian akibat stroke dan penyakit jantung, kanker ini sudah mulai menyusul. Jadi pada 112 dari 183 negara, pasien meninggal di bawah usia 70 tahun, penyebabnya adalah kanker. Slide. Jadi etiologi yang seperti yang saya sebutin tadi adalah biasanya itu berelasi dengan angka sosioekonomi. Pada negara-negara yang mulai bertransisi dari dengan high development index yang rendah menjadi yang lebih tinggi, misalnya gini,
Farah memiliki income yang lebih baik, memiliki akses terhadap makanan yang lebih baik. Tentunya Farah akan memilih makanan yang lebih instan. Dan itu mulai terjadi nih di seluruh negara. Di Indonesia kita udah lihat tuh berapa banyak restoran-restoran cepat saji. Artinya restoran cepat saji itu kan muncul setelah dia tahu bahwa orang itu mampu membeli. Nah, jadi terutama pada negara-negara yang sudah mulai development index-nya sudah mulai naik, ternyata angka kanker kolorektal itu meningkat. Jadi terutama ada hubungan dengan diet mereka. Kemudian apalagi tipikal masyarakat pada negara-negara yang mulai memiliki income middle income ataupun high income. Physical activity pasti akan sangat rendah. Orang serba instan, kemana-mana pakai Grab, kemana-mana pakai Gojek, jarang jalan kaki, jarang olahraga, merokok, alkohol, semua penyakit itu you name it. Jadi itulah salah satu faktor resiko yang menyebabkan tingginya angka kanker, terutama dalam hal ini kanker kolorektal. Jadi kita mesti tahu bahwa kok kenapa sih zaman dulu negara Indonesia kankernya sedikit, tidak banyak. Kita selalu menyalahkan keturunan, tidak ada keturunan. Saya nggak ada keturunan kanker dong. Nanti datang kok saya bisa kanker gitu. Jadi kanker itu sendiri selain disebabkan oleh genetik ataupun keturunan, ada juga yang sifatnya sporadis atau sifatnya apa ya, sporadis itu acak gitu lah. Sayangnya yang genetik itu hanya 20%. Yang sporadik itu 80%. Rata-rata pasien datang dengan kanker yang sifatnya sporadik. Artinya faktor resiko itu bisa dihindari sebetulnya. Nanti kita bahas faktor resiko apa saja, dan sebenarnya bisa dihindari, seperti olahraga, seperti diet, dan lain-lain. Slide. Oke, ini yang saya bilang tadi, 90% atau 95% kasusnya ini sporadis. Genetik 20%, misalnya dia menderita yang kita bilang HNPCC atau multiple polyp. Kemudian ada yang non-dietary risk factor, seperti merokok, inflammatory bowel disease, atau penyakit-penyakit keganasan sebelumnya, sindrom metabolik. Kemudian ada dietary risk, seperti makan diet tinggi protein, terutama daging, ataupun daging-daging yang diproses ya, proses meat, alkohol, kemudian tinggi iron, tinggi besi, keju, lemak, gula. Nah, jadi bukannya tidak baik, protein itu bukan tidak baik, tetap sangat baik, terutama untuk metabolisme dan pertumbuhan, tetapi yang menjadi problem adalah proses dalam pemasakan, proses dalam pengawetan. Nah, itu yang menjadi concern kita. Slide. Nah, tetapi sayangnya di rumah sakit Kanker Darmais ataupun ya even itu rumah sakit besar di negara-negara maju, pasien itu datang 25% juga dengan meta. Artinya sudah dengan stadium 4, sudah dengan stadium akhir. Atau pasien datang dan 50%-nya pas kontrol lagi dia sudah meta. Ini teman-teman awam, metastasis itu artinya penyebaran. Tapi kalau tumornya harusnya di kolorektal, dia udah nyebar ke hati atau nyebar ke paru.